Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Christine Jamakaunan. Saat ini saya melayani di Jemaat GPIB Peniel Singaraja Bali. Dan mari kita bersama-sama berada di dalam persekutuan ibadah Night Call GPIB hari Sabtu 18 Desember 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dari pagi hari sampai dengan malam ini, Tuhan tetap bersama dengan kami, melindungi, menjaga, dan terus memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan berada dalam peristirahatan malam, dan kami akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 102 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-29 menyatakan bagi kita demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan menurut umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, pernah dan sering kita mendengar orang berucap, orang berkata, Tuhan tidak akan tutup mata. Ungkapan ini tujuannya adalah bahwa dalam segala sesuatu Tuhan Maha Tahu. Dan Ia juga tahu kapan Ia akan bertindak mendatangkan kebaikan ataupun
balasan bagi orang yang tidak mengikuti kehendaknya. Hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 102 ayat 13 sampai dengan yang ke-29 bacaan Alkitab kita. Hal ini mau mengatakan tidak ada yang abadi, termasuk kesusahan dan penderitaan. Tidak ada orang yang kuat yang akan tetap kuat. Dan tidak ada juga orang yang menderita yang akan tetap menderita. Segala sesuatu di dalam dunia ini hanya sementara. Dalam hal ini jemaat Tuhan, pemazmur melihat kerapuhan dirinya. Dia menyadari kelemahan yang ada di dalam dirinya. Tidak selamanya dia kuat. Akan ada masa sebagai manusia dia akan merasa layu seperti rumput. Dalam kelemahan pemazmur menyadari akan keberadaan Allah. Allah yang akan tetap sama, tidak usang dan tidak akan berubah. Kepada Allah yang kekal dan tidak berubah inilah pemazmur berseru minta tolong. Pemazmur berseru di dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya. Ada satu keyakinan dalam diri pemazmur bahwa belas kasih Tuhan akan nyata dalamnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Ia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Sion menurut waktu Tuhan. Dia percaya jika tidak kepadanya pemulihan itu, dia percaya bahwa pemulihan dari Tuhan akan dinyatakan kepada anak-anak dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan apa yang kita inginkan. Mari kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita yang terdalam. Dan Dia ingin agar kita menemukan sukacita dari kehadirannya setiap hari. Sukacita akan kita miliki ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Iman itu dapat kita tunjukkan lewat doa, lewat persekutuan yang selalu berdoa dan bersekutu kepada Allah. Dan ketika kita berdoa dan bersekutu, mari kita menyadari jemaat Tuhan bahwa doa itu hendaknya bukan sekedar daftar hal-hal yang kita inginkan darinya. Mari kita menyadari bahwa Allah senantiasa mendengar seru doa kita. Bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya Dia menawarkan pengampunan kepada kita semua. Dia memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Di dalam kasih Allah, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Melalui anaknya Yesus Kristus. Yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah Natal Kristus yang sebentar lagi bersama-sama kita akan merayakannya. Jemaat Tuhan, ada seorang anak yang bernama Andi. Andi berusia 7 tahun. Di usia 7 tahun jemaat Tuhan, dia harus merelakan tangan kirinya diamputasi. Memang bukan suatu hal yang mudah baginya menyesuaikan diri dengan mempergunakan tangan kanan saja.
Saat ia kembali bersekolah, guru Andi ingin sekali teman-teman Andi memahami betapa sulitnya Andi menjalankan berbagai aktivitas secara normal. Jadi, pada pagi hari itu, guru Andi meminta semua teman-teman Andi, siswa-siswa yang lain, menyembunyikan tangan kiri mereka di balik punggung. Dengan demikian, dengan hanya mempergunakan tangan kanan saja, teman-teman Andi harus melakukan aktivitas. Hal-hal kecil seperti membuka halaman buku, menulis dengan rapi, menahan agar kertas tidak tergeser menjadi sulit bagi mereka. Mengancingkan baju membutuhkan usaha ekstra. Mengikat tali sepatu menjadi hal yang mustahil bagi mereka dengan hanya mempergunakan tangan kanan. Sejak itu, teman-teman sekelas Andi menyadari bahwa satu-satunya cara agar bisa memahami kesulitan teman mereka Andi adalah dengan mengalami sendiri berbagai kesulitan itu. Nah, saudara-saudara, mari kita menyadari Tuhan Yesus, Sang Putra Allah, telah menjadi manusia sama dengan saya dan saudara-saudara. Dia juga dapat memahami berbagai ujian dan pergumulan yang kita hadapi. Dia memahami setiap duka cita saudara. Dia juga memahami derita saudara. Dia juga memahami kesulitan hidup saudara. Tapi satu hal yang boleh kita lihat, betapa bersyukurnya kita karena kita memiliki juru selamat yang memahami dan peduli kepada saya dan saudara-saudara. Datang terus kepadanya. Berserulah kepadanya. Percayalah bahwa Kristus Sang Putra Natal memahami, peduli apa yang saudara rasakan saat ini. Berserulah kepadanya, dia akan mendengarkan seru doa kita. Selamat menyambut Natal Kristus. Dan selamat menyambut tahun baru Tuhan Yesus beserta kita sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum bersama-sama kita berdoa, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Mentari Kasih.
janjimu membuatku berharap, ku berharap. Ku naikkan tangan dan hatiku untuk firman-Mu yang ku cinta. Kan ku renungkan siang malam agar Engkau menghidupiku. Engkau Tuhanku, penghiburanku dalam kesesakanku. Kau harapanku. Mari kita bersatu di dalam doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati anugerah Tuhan. Secara khusus kami berada di hari yang penuh dengan keceriaan. Bahkan ada di antara kami juga yang berada di hari dengan penuh duka cita, kesusahan, penderitaan. Namun satu hal, hari ini di malam ini kami menyadari bahwa kami memiliki Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang senantiasa mengerti, memahami kami. Tuhan yang senantiasa mendengarkan dan bersedia membebaskan kami semua dari segala pergumulan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, biarlah firman ini mengantar kami berada dalam peristirahatan malam. Biarlah kami dapat beristirahat dengan tenang, bangun besok pagi dalam keadaan segar dan bugar. Kami diberkati untuk melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkenanlah memberkati setiap kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang kami kasihi. Berkatilah gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian. Berkatilah majelis sinode GPIB dan seluruh jemaat GPIB yang ada. Berkatilah pertumbuhan perkembangan yang ada di jemaat-jemaat pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah hanya dalam tuntunan Tuhan kami dapat terus melayani, kami terus memberi diri bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari demi hari yang mampu kami lalui. Persiapkan hati kami, pikiran kami menjadi palungan yang terindah untuk Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan. Jaga kami di malam hari ini Tuhan. Jaga keluarga kami. Jagailah bangsa dan negara kami. Jagailah kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan. Yang senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan NKRI. Kami percaya hanya di dalam iman pengharapan kepada Tuhan, kami tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan peristirahatan malam pada malam hari ini hanya di dalam penjagaan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.